Rizki itu udah dijamin. Bukan cuma rizki bapak-bapak dan ibu-ibu. Pernah ngelihat rayap ibu-ibu? Subhanallah. Tahu-tahu meja di rumah sudah habis dimakan rayap. Memang rizkinya rayap itu. Nah, Allah mengatakan di dalam surah Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Kata Allah, dan tidak ada suatu binatang yang melata fil ard, di muka bumi ini, kecuali yang menjamin rizkinya itu Allah. Ana sering kasih contoh, ya, dengan binatang-binatang yang di hutan. Itu binatang tidak pernah sekolah, tapi bisa makan. Kalau rizki itu tergantung ilmu, berarti profesor ekonomi itu orang paling kaya. Tapi ternyata ada yang lulus SD lebih kaya dari profesor. Profesor tetap jadi dosen, ngajar, jelaskan tentang bagaimana supaya kaya, tapi dia nggak kaya-kaya. Padahal dia punya ilmunya. Yang kaya malah mahasiswanya. Lulus buka usaha kaya, dosennya ya tetap sampai mati jadi dosen. Ingat, rizki itu bukan karena ilmu, nggak ikut ilmu jemaah, nggak ikut titel lah. Allah yang telah menentukan. Makanya kita lihat binatang-binatang keledai, binatang yang paling bodoh. Seharusnya dia itu mati sejak lahir. Kenapa? Oh, bodoh dia, Ustaz. Gimana biar bisa makan? Ternyata bisa makan dan sampai punya anak. Mungkin antum berpikir, Masya Allah, masa anak takut? Ada orang yang takut mau kawin. Keledai nggak pernah takut kawin jemaah. Nggak pernah mikir nanti gimana anak-anak makan apa. Nggak ada. Allah udah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan rizki ada yang dari langit, ada yang dari bumi. Kita nggak tahu rizki kita lewat mana, kecuali ketika rizki itu sudah sampai. Karena rizki itu rahasia Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kok bisa tahu rizkinya ada di Qatar? Baca di kitab mana? Saya kayaknya rizkinya di Qatar, tulisannya di sini. Berangkat nggak ada. Yang ada setelah sampai Qatar, oh ternyata rizki ana di sini. Setelah sampai, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Nggak tahu orang itu apa besok yang akan dia dapat, nggak tahu. Tapi setelah kita dapat, kita tahu. Ada kisah Asmu'i atau Asma'i. Dia salah seorang sastrawan yang begitu handalnya. Suatu hari dia keluar dari kampungnya, ketemu sama orang Badui. Ditanya sama orang Badui ini, "Man anta?" Kau siapa? Sambil naik ontanya nih. Asmu'i juga naik onta. Qala min bani Asmu, aku dari Asma. Qala antal Asma'i, engkau Asma'i yang terkenal itu, sastrawan. Qala iya, na'am. Kau dari mana? Maksudnya ini datang dari mana? Qala min ardin yutla fiha kalamur rahman. Aku baru datang dari sebuah kampung yang di situ dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Orang Badui, nggak pernah sekolah, nggak pernah belajar, tapi muslim dia. Cuma ilmunya kosong. Maka dia bertanya, "Alirrahmani kalamun yatluhu adami?" Apakah Allah itu yang Maha Pengasih Ar-Rahman itu memiliki firman yang dibaca oleh anak Adam? Qala na'am. Iya. Coba kau bacakan. Kepingin dengar Al-Quran. Selama hidupnya tidak pernah dengar Al-Quranul Karim. Lalu Asma'i membacakan surat Adz-Dzariyat. Wadz-Dzariyati dzarwa. Sampai kepada firman Allah di ayat ke-22. Asma'i membacakan, ini orang dengarkan terus. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun.
Dan di langit itu ada rizki buat kalian. Rizki kalian itu dari langit. Dan apa yang dijanjikan untuk kalian itu ada di sana. Terus orang Badui ini tanya, ahadza kalamur rahman? Ini yang kau baca benar, ini firman Allah. Nah. Turun orang Badui. Hasbuk, cukup kata dia. Turun, dia sembelih ontanya. Dia potong-potong, nggak dikulitin. Terus dia panggil Asma'i, kau bantu aku nih, bagikan kepada orang-orang yang lewat. Onta yang dinaikin, dibagikan semua, pedangnya itu dia pukulkan supaya nggak tajam. Lalu dia mengatakan selamat tinggal kepada Asma'i sambil membaca firman Allah, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Yakin kalau rizki itu dari Allah Jalla Jalaluh, bukan dari bos, bukan dari atasan, bukan dari suami. Karena terkadang ada wanita-wanita ketika diceraikan hidupnya jadi melarat. Karena dia berpikir, anak kalau cerai ini siapa yang ngasih makan anak? Allahu Akbar. Engkau muslim, engkau mukmin, nggak pantas bertanya seperti itu. Kau ketika di perut ibumu, siapa yang ngasih makan engkau? Kau belum bisa bergerak, belum bisa berdoa, belum bisa berusaha, tapi Allah sampaikan itu makanan ke dalam. Maka Badui ini pergi jamaah, meninggalkan. Kata Asma'i, ajib, kata dia, aku berulang kali baca ayat ini tapi tidak membekas di hatiku. Tapi ini orang Badui pertama kali dia dengar, langsung menumbuhkan keimanan. Dan kita tahu itu salah satu khasiat kalamullah, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tuh, orang-orang beriman apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka, dan mereka bertawakal kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita kadang-kadang enggak, kita baca biasa aja. Maka kita perlu belajar dari orang Badui itu. Apa yang menyebabkan keimanan itu bisa tumbuh di dalam hatinya? Maka para jamaah, rizki ada yang dari langit, ada yang dari bumi. Di surat Al-A'raf ayat 10 Allah mengatakan, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aish. Kita telah menempatkan kalian nih, memposisikan kalian di bumi, dan kami menjadikan buat kalian penghidupan di sana, di bumi ini. Dan ingat, rizki itu telah dibagi, nggak akan tertukar. Rizki itu bukan sandal. Kadangkala kita pulang dari masjid sampai rumah, ini sandal siapa yang anak pakai? Kok kayaknya kebesaran? Rizki bukan sandal sehingga tertukar, nggak ada. Makanya nggak perlu kadangkala orang punya usaha toko, tokonya sama-sama jualan sandal. Yang satu ketika ngelihat orang datang, ini masuk ke toko yang mana nih? Masuk ke toko sebelah. Allah, seharusnya itu ke sini seharusnya. Bukan. Memang dia ke sana rizkinya dia. Kalau rizkimu dia akan datang ke sana. Kau tutup, diketuk pintunya. Kalau itu rizkimu, rizki nggak bakal tertukar. Allah mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Di surat Zukhruf ayat 32. Nih kita kajian udah berapa ayat nih yang kita dengar. Tapi ada bekas enggak di diri kita? Kadang-kala enggak. Maka kalau belum ada bekas, ayatnya ditulis, pulang dibaca. Mungkin penjelasan Ustadz kurang lengkap, kurang sempurna sehingga tidak membekas di dalam jiwa. Maka antum perlu untuk baca lagi, baca tafsir Ibnu Katsir, baca tafsir At-Tabari. Apa yang mereka katakan tentang ayat yang dibacakan tadi? Kata Allah, kami yang membagi di antara mereka penghidupan mereka. Fil hayat, Allah yang bagi. Para jamaah, kalau pembagian rezeki itu diserahkan ke Bapak Dubes umpamanya,
Kira-kira antum dapat semua enggak? Kalau pembagian rezeki itu diserahkan kepada Bapak Presiden, kira-kira semua warga Indonesia akan dapat enggak? Enggak. Antum lihat kadang-kala di kampung itu ada raskin, kalau diserahkan kepada Pak RT yang dapat siapa? Yang dapat siapa? Ya udah kerabat-kerabat dia. Karena manusia nggak bisa, Allah yang bagi. Allah, kata Allah, nahnu, bukan kalian yang bagi. Karena kita itu punya sifat kikir, punya apa, tapi Allah itu karim, Allah jawad, subhanallah.